Sasongkoan TV Channel. Oke, para pemirsa Sasongko Art TV Channel, mungkin di antara kalian bertanya-tanya sebenarnya apa yang ada di dalam konten Sasongko Art ini. Kok kebanyakan mungkin film pendek atau sitkom, terus ada juga konten-konten mengenai lukisan. Sebenarnya figur Sasongko ini seorang apa gitu kan. Kita santai sejenak, kita coba untuk istilahnya kalau orang Jawa mengatakan rasan-rasan atau ngerasani atau ngudoroso. Artinya kita bukan ngerasani orang lain, tapi kita ngomongin mengenai saya sendiri, Sasongko yang di sini bikin konten di Sasongko Art. Sebenarnya saya ingin memperkenalkan sebenarnya konten Sasongko Art itu apa, untuk biar lebih dekat aja antara saya dengan para pemirsa. Di dalam konten Sasongko Art ini kan kadang ada namanya komedi anak zaman now yang isinya film pendek, terus gimmick-gimmick komedi. Terus ada lagi Sasongko Art jalan-jalan, ada juga Sasongko Art dalam konten-konten kreatif, misalnya bikin Vespa dari kaleng bekas, bikin lukisan. Memang yang saya lakukan selama ini mencoba untuk mengajak kita untuk bermain di dunia kreatif. Kebetulan saya dulu senang melukis. Saya dulu kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Sastra di Universitas 11 Maret. Kemudian dari situ saya juga belajar desain. Kebetulan jurusan juga desain, tapi saya konsen di lukis. Saya nggak begitu konsen di desain. Kemudian saya juga tergabung dalam teater Tesa pada waktu itu yang membuat saya itu punya cita-cita. Sebenarnya awalnya dari orang desain, orang seni rupa, pengen bikin komik, tapi nggak bisa bikin ceritanya. Terus akhirnya saya ya udahlah belajar bikin cerita gitu kan. Akhirnya saya bikin cerita. Saya coba masuk untuk bikin cerita itu, saya berlatih di teater. Tapi di teater malah saya juga nggak pernah di casting jadi pemain. Saya di castingnya jadi pemusik. Terus akhirnya malah terbentuk bukan musik serius tapi musik humor. Pada waktu itu memang tahun-tahun 96 itu tren musik humor dari Timlo, terus di Solo Timlo, Pecah Sendai, dan akhirnya saya membuat musik humor Padat Karya yang anggotanya itu orang-orang di UNS, khususnya Fakultas Sastra. Kemudian kita akhirnya ikut casting, kita masuk di industri, kita masuk di RCTI pada waktu itu, dan selama 2,5 tahun kita mengisi program di RCTI. Pada waktu itu di program Fantastic Quiz kita jadi home band. Jadi di dalam kuis itu selingannya adalah musik humor. Ya tiap hari syuting itu, akhirnya ide itu harus ada.
ide harus gimmick lucu itu harus ada. Kebetulan saya sendiri di situ disuruh teman-teman untuk jadi aransemen musik humor dan juga sutradara komedinya, karena kita belum bisa bayar kreatif, makanya saya sendiri terpaksa harus bikin konten kreatif atau konten komedi itu tiap hari, dan satu hari bisa nyampe 3 episode. Akhirnya itu memacu jiwa dan otak saya untuk selalu kreatif, untuk cari ide terus, hingga akhirnya ya terusan sampai sekarang. Ketika saya udah nggak masuk ke dunia musik humor lagi, konten ini yang saya bikin untuk apa, untuk mengaplikasikan ide-ide komedi saya. Makanya di sini selain punya sense art, sense seni, apa, kemampuan seni lukis khususnya, sedikit musik, saya mengasah sense of komedi saya lewat bikin komedo, sedangkan pemainnya juga masih comot-comot. Kita juga belum begitu ketemu dengan pemain yang benar-benar mahir untuk teater maupun komedi. Ya pemainnya cuman anak-anak biasa aja, terus kita ajak, kita suruh take, ya mungkin jadinya nggak begitu matang ya. Cuman ya namanya cuman istilahnya punya cita-cita bikin karya, yang penting bikin karya, khususnya di bidang sinematografi. Jadi kalau saya punya cita-cita itu pengennya jadi sutradara film beneran, tapi karena ya skill ya terbatas, teknik terbatas, biaya juga terbatas, akhirnya cuman film-filman, itu pun juga ngeditnya editan. Jadi di konten saya songkoat ya diisi dengan itu. Nah, kalau istilahnya para pemirsa terhibur, syukur, alhamdulillah. Kalau memang ada kurangnya, memang banyak sekali kurangnya. Kritik dan saran akan kami tampung sebagai pemacu semangat kreativitas kami. Itu jadi mungkin bisa menyemangati para pembikin konten khususnya di YouTube. Coba aja, nggak apa-apa, yang penting kita mencoba untuk kreatif, kita nggak menyinggung perasaan orang. Kita niatnya adalah membuat seneng, membuat pengetahuan dengan pengetahuan kreativitas. Misalnya saya juga aktif sebagai pelukis, saya ambil lukis di apa ya, lukisan tapi lebih ke merchandising art. Jadi belum menyentuh karya lukis yang benar-benar lukis bener, belum. Jadi baru eksperimen dari barang-barang bekas saya jadikan barang seni. Ya alhamdulillah ya pada minat, pada seneng. Nggak disangka orang seneng juga ya. Orang kadang barang sampah atau barang yang udah nggak berguna, misalnya kayak bekas pintu lemari yang udah nggak pakai saya lukis, ya ternyata untuk pajangan kadang cocok, kadang mereka mengoleksi ya. Terus dari genteng, khususnya saya ingin membranding lukisan genteng yang udah nggak kepake, sisa pugaran rumah misalnya, itu gentengnya kan nggak kepake, daripada pecah kita bikin itu menjadi sebuah pajangan karya seni. Syukur-syukur menjadi tren baru bagi karya seni rupa. Ya untuk sementara ini paling baru diminati pasar-pasar, ya pasar umum. Ketika untuk lukis foto, untuk media lukis foto, itu saya buka gerai counter untuk di satu tempat di Tangerang
Selatan di Alam Sutra di Vintage Vibe. Situ saya bikin melayani untuk melukis wajah di genteng gitu. Jadi mengetrenkan lukisan genteng menjadi merchandising art atau merchandising vintage, ya kan, kesannya vintage gitu atau kesannya unik ketika dilukis tapi di genteng gitu. Ya lumayan banyak peminatnya, terus ada lagi lukisan kertas, lukisan kanvas, terus lukisan dari barang-barang yang udah kebuang, misalnya itu kita bikin dari anything menjadi something itu. Jadi kebetulan dengan yang punya toko di Vintage Vibe itu konsepnya connect gitu. Dia menjual barang-barang vintage yang biasanya kebanyakan branded, ada tas, ada sepatu, ada pakaian, ada baju, ada lemari juga, lemari barang antik. Nah, lukisan genteng ini ternyata juga cukup banyak peminatnya dan menjadi sebuah oleh-oleh untuk hadiah ulang tahun, untuk kenang-kenangan, untuk atasan, untuk hadiah pernikahan gitu-gitu. Jadi ya akhirnya ternyata masyarakat Indonesia itu juga akhirnya lama-lama juga mengenal art, mengenal seni. Itu saya juga seneng juga. Terus bikin komedi anak zaman. Nah, memang itu cita-citanya sih, pengennya komedi ini pemainnya anak-anak gitu. Tapi karena mengolah anak-anak itu juga membutuhkan energi dan waktu yang nggak sebentar, nggak sedikit pula. Ya akhirnya saya ikut nimbrung biar ya belajar komedi aja, belajar sinematografi ya syukur diminati gitu. Makanya pemainnya juga comot-comotan, digundakan karena kita mana yang slow, mana yang mau, tanpa melalui casting kita bermain sebuah ide sinema gitu. Ide sinema itu mungkin perkenalan di konten Sasongko Art ini seperti itu. Kemudian Sasongko Art jalan-jalan. Nah, cita-citanya sih kalau Sasongko Art jalan-jalan itu pengen kontennya itu kayak YouTuber itu kan, mengenai jalan-jalannya saya itu ke tempat-tempat pelukis, budayawan, pengennya itu, tapi belum banyak ke arah situ. Makanya ya sekenanya dulu, dikit-dikit ada wilayah mana yang menarik kita kunjungi, kita boleh gitu. Ya mohon maaf kalau mungkin penyajian atau tampilannya masih istilahnya mungkin kurang membuat para pemirsa berkenan, ya saya mohon maaf. Atas nama saya Sasongko Art. Kalau di Komedo namanya jadi Pak Di Blangkon. Kalau Pak Sasongko jalan-jalan jadi Sasongko Art gitu ya. Jadi seperti itu. Ya moga-moga aja ini akan menjadi sebuah pijakan untuk kita semakin kreatif. Di situ ada konten melukis, ada konten drama, nanti juga mungkin ada konten nari. Yang penting anak-anak yang sekarang lagi di lockdown itu mereka bergerak, punya kegiatan dan menumbuhkan rasa percaya diri, nggak perlu putus asa di masa pandemi. Saya ingatkan juga tetap kita harus menjaga waspada terus, pakai masker kalau kemana-mana, terus ya istilahnya kita harus selalu mengecek kesehatan kita. Mungkin itu dulu pemirsa, kita mungkin akan nanti bersambung di acara
rasan-rasan. Kalau ini acara baru rasan-rasan bersama Sasongko Art. Oke guys, jangan lupa tonton, like, share, dan subscribe channel Sasongko Art. Terima kasih yang sudah subscribe, matur nuwun. Semoga dimudahkan rezekinya, sehat selalu. Oke guys, sampai berjumpa lagi di konten yang lebih menarik lagi. Oke, ciao. Sasongko Art TV.